Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hayatul Husna dengan NIM 2514020103 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah tahsin mengenai pertama, pengertian makhrijul huruf. Makhraj menurut bahasa artinya tempat keluar. Sedangkan secara istilah, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika diucapkan sehingga terdengar jelas dan berbeda dengan huruf yang lainnya. Mempelajari makhrijul huruf ini sangatlah penting, terutama dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka bacaan kita akan menjadi jelas, baik, dan benar, terutama dalam penerapan ilmu-ilmu tajwid. Yang kedua, pembagian makhrijul huruf. Makhraj secara umum dibedakan menjadi 5 pembagian dan secara khusus terdapat 17 pembagian. 5 makhraj secara umum. Yang pertama adalah al-jauf atau rongga mulut. Huruf-huruf yang dikeluarkan adalah huruf mad, alif, waw, dan ya. Kemudian yang kedua adalah al-haq atau tenggorokan. Huruf-huruf yang dikeluarkan yaitu yang pertama adalah pangkal tenggorokan hamzah ha, yang kedua adalah tengah tenggorokan ain ha, dan yang ketiga adalah ujung tenggorokan yaitu ghain kha. Yang ketiga, al-lisan atau lidah. Huruf-huruf yang dikeluarkan yaitu pangkal lidah qa, pangkal lidah agak ke depan kaf, di tengah lidah jim, shin, dan ya, di sisi lidah do, di ujung lidah lam, ujung lidah dengan gusi nun, kemudian ujung lidah bergetar ro, dan ujung lidah dan gigi atas ta, dal, dan to. Kemudian yang terakhir adalah ujung lidah dekat gigi bawah yaitu sin, sod, dan zai. Yang keempat, asyafatain atau dua bibir. Terdapat 2 makhraj. Yang pertama adalah bibir bawah dan gigi atas. Huruf yang dikeluarkan yaitu fa, dan yang kedua adalah 2 bibir yaitu huruf yang dikeluarkan waw, mim, dan ba. Kemudian yang kelima adalah al-khaisum atau rongga hidung, yaitu gunnah pada huruf nun dan mim ketika bertasydid. Selanjutnya yaitu penerapan makhrijul huruf dan kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah yaitu ba di 2 bibir, sin di ujung lidah dekat gigi seri bawah, kemudian mim di 2 bibir, lam di ujung lidah, dan ha di tengah tenggorokan, kemudian nun di ujung lidah dengan gusi. Kesalahan yang sering terjadi adalah pada pelafazan huruf kesalahan yang terjadi adalah huruf H pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang sering dibaca H besar atau tebal, padahal ini dibaca tipis. Cara pembacaannya yang benar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat yang kedua adalah lam pada ayat yang kedua yaitu lam di ujung lidah, kemudian ha di tengah tenggorokan, kemudian mim di 2 bibir, dal di ujung lidah dan gigi atas, kemudian ro di ujung lidah yang bergetar, ba di 2 bibir, kemudian ain ini di tenggorokan bagian tengah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada ayat yang kedua ini yaitu pada pelafazan ain ini yang sering dibaca yang diganti sebagai hamzah. Padahal pelafazan yang benar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian pada ayat yang ketiga sama dengan yang pertama, yaitu kesalahan yang sering terjadi adalah pada pelafazan
ha ini seharusnya dibaca tipis, kebanyakan orang membacanya tebal. Pelafasan yang benar itu Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut ayat yang keempat yaitu Malik Yaumiddin. Mim di dua bibir, lam di ujung lidah, kemudian dal di ujung lidah di ujung lidah dan gigi atas. Kemudian lanjut yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita ketahui yaitu sin terdapat di ujung lidah dekat dengan gigi bawah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada ayat yang kelima ini adalah yang nasta'in ini. Kebanyakan orang mengganti sin ini dengan shod. Padahal ini adalah sin. Dan juga ada pelafasan yang sering salah adalah ketika penggunaan tasydid pada iya yang tidak dijelaskan. Pelafasan yang benar yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah dibaca pakai sin bukan shad. Kemudian pada ayat yang keenam yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Kebanyakan kesalahan yang sering terjadi adalah to ini yang dibaca ta padahal ini to. Pelafasan yang benar yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang kita ketahui nun ini di ujung lidah dengan gusi, shad dengan di ujung lidah dekat gigi, kemudian to di ujung lidah dan gigi atas, kemudian mim di dua bibir, sin di ujung lidah dekat gigi, ta di ujung lidah dan gigi atas, kemudian o di pangkal lidah, dan ya yang mat ini di al-jauf atau rongga mulut. Kemudian pada ayat yang ke-7 yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita ketahui yaitu shad berada di ujung lidah dan dekat gigi bawah, ra ujung lidah yang bergetar, to di ujung lidah dan gigi atas, kemudian lam di ujung lidah, kemudian za kemudian nun di ujung lidah dengan gusi, alif merupakan di al-jauf atau di rongga mulut, kemudian ain di tengah tenggorokan, ta di ujung lidah dan gigi atas. Kesalahan yang sering terjadi pada ayat yang ke-7 ini adalah pelafasan siratal ini, shad yang diganti dengan sin, kemudian pelafasan waladdallin ini sering diganti dengan dal. Pelafasan yang benarnya yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini nih di waladdallin kebanyakan orang membacanya waladdallin. Maka pelafasan yang benar yaitu waladdallin. Dan sirona ini shad bukan sin. Kebanyakan orang membaca siratal ladzi, sedangkan bacaan yang benarnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu sering yang kita lihat kesalahan yang sering banyak terjadi dalam pelafasan surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu
Ada tadi di alhamdu, kemudian pengucapan ain, dan penggunaan tanda tasydid yang tidak dijelaskan, kemudian sin yang sering diganti dengan shad, kemudian shad ini sering diganti dengan sin atau kebalikan, dan to ini sering diganti orang sebagai dal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.